Syaitanirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu fillah rahimakallah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatiz yang dimuliakan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita sekalian kenikmatan yang luar biasa hingga detik ini, yang kita diberikan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah kita juga sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, yang Rasulullah SAW mengatakan orang yang berjamaah salat subuh wa huwa fi zimmatillah, dia ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan bergantinya tahun Hijriah 1443 Hijriah hari ini, ya, masih di bulan Muharram. Tentunya pergantian waktu ini bukan sekedar berganti angka di tahun Hijriah. Terlebih bagi mereka yang mukmin, mereka mencoba untuk memaknai, ya, bahkan melakukan muhasabah. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan dan apa yang sudah mulai berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Termasuk juga dalam konteks pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan masalah bagaimana kita mencoba untuk ittiba'ur rasul, mengikut apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam hal pola makan, pola konsumsi. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyanzuril insanu ila ta'ami ya, ila ta'ami, maaf. Maka perhatikan oleh kalian semuanya makanan-makanan kalian, ya. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan pada kita sekalian untuk kita laksanakan. Karena ini bentuknya perintah untuk memperhatikan apa sih yang kita konsumsi, apa sih yang kita makan. Kenapa saya tertarik untuk hari ini, pagi ini kita membahas tentang masalah ini? Karena ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim, kita ternyata yang merusak badan kita sendiri. Padahal di surat Al-Baqarah 172 Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka yang beriman, yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik saja, ya, bukan sekedar halal, tapi yang baik-baik saja. Dari yang halal itu kemudian diambil yang baik-baik saja, baik zatnya, baik cara mendapatkannya, dan baik cara mengkonsumsinya, ya. Artinya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Washkuru lillahi, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi dari yang halal itu, dipilih yang baik-baik saja, itulah sesungguhnya bentuk syukur kita di hadapan Allah dalam rangka apa? In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau seandainya cuman Allah yang kita sembah. Ya. Dalam tafsir yang lain dikatakan bahwa kalau kita mengkonsumsi yang baik-baik saja, maka insya Allah ibadahnya akan terjaga. Ibadah yang baik, ibadah yang terbaik di hadapan Allah akan bisa kita persembahkan. Seandainya kita bukan cuma sekedar halal saja. Kalau tataran kita masih sekedar yang penting halal, ya, yang penting halal, maka ini kategori kita bukan lagi ada dalam khitab yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, masih ya ayyuhan nas. Apa Allah bilang di 168 5 ayat sebelumnya? Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Khitab Allah ditujukan bagi manusia. Ada yang muslim dan non muslim. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang cerdas, ada yang tidak. Ya. Umum semuanya. Tetapi ketika kemudian kaitannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan leverage tertentu. Untuk apa? Kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik saja dari yang halal. Kenapa? Karena ini akan kemudian ya menjadikan ibadah kita insya Allah ibadah terbaik, dan kontinuitas dari ibadah itu akan bisa dimunculkan pada saat kita mengkonsumsi yang baik-baik saja dari yang halal. Pecel lele halal gak Pak? Halal ya, pecel ayam. Kemudian nasi goreng halal. Kira-kira kalau kemudian kita konsumsi jam 9 malam, baik? Baik gak Pak? Pengen ngomong baik, enak gitu ya, dan kita masih melakukan. Pengen ngomong gak baik, susah banget untuk ninggalinnya. Kenapa? Karena pecel lele bukanya ba'da maghrib, ya, sore menjelang malam gitu ya. Bapak Ibu fillah, belum pernah kita dapatkan Rasulullah SAW, sosok yang kita jadikan uswah hasanah, itu ba'da isya, dia makan berat. Beliau makan berat itu enggak ada. Tunjukkan dalilnya. Bahkan bersegera untuk apa? Untuk tidur. Ya, untuk tidur ba'da isya. Beliau paling enggak suka kalau kemudian ba'da isya masih beraktivitas. Siapa yang mengatakan bahwa kita jauh lebih salih dibandingkan beliau Rasulullah SAW, yang ketika kemudian kita mengatakan kalau aktivitas ba'da isyanya untuk tujuan agama, untuk tujuan dakwah, tetapi kenapa kemudian dirutinkan? Sementara Rasulullah SAW dia adalah sosok khalifah saat itu, yaitu yang memimpin dunia, memimpin umatnya. Apakah kemudian urusannya jauh tidak lebih penting dibandingkan apa yang kita lakukan? Kita merutinkan diri ba'da isya itu aktivitas-aktivitas yang inti dengan alasan apapun. Ya. Nah, apalagi kemudian, kenapa? Karena nanti konsekuensinya kalau kita beraktivitas dan masih aktivitas ba'da isya, tuntutan perut nggak bisa dibohongi. Untuk apa? Makan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan manusia terkait dengan makanannya. Pak, Bu, siapa yang bisa kemudian mengelak ketika Rasulullah SAW mengatakan apa? Ummati baina sitin wa sab'in, antara 60-70. Umat Rasulullah
Ya, Rasulullah mengatakan itu. Artinya apa? Insya Allah sampai 70 tahun atau kemudian lebih dikit, badan kita itu masih fit. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan umur yang sudah ditentukan tapi kemudian di ujungnya sengsara gitu. 5 penyakit langsung ada pada dirinya. Jantung, darah tinggi, ginjal, asam urat, apalagi langsung kemudian ada. Coba Pak Bu, ya, kita perhatikan ini. Dan hampir umumnya orang Indonesia, kenapa? Karena dengan pola makan 3 kali sehari, pola makan 3 kali sehari yang tidak ada dalilnya sama sekali, ya, mangga di kedokteran pun juga dicari. Apa dalilnya 3 kali makan sehari? Nggak ada. Ya, akhirnya apa? Mulai itu menjalani hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengkonsumsi yang namanya obat. Padahal masalahnya dari lambung, dari makanan. Ada pusing, ambil Panadol. Ya kan? Ada kemudian apa? Ambil. Akhirnya obat-obatan itu numpuk di sini. Menyembuhkan yang satu cuman gejalanya, bukan memperbaiki sebabnya, tapi kemudian menimbulkan dampak yang lain yang lebih parah, dan itu terakumulasi di usia mulai 50 tahun ke atas. Ya kan? Dan yang lebih parah Pak Bu, ya, pada saat COVID hari ini, siapa yang kemudian paling berbahaya untuk terpapar dan terancam kematian? Mereka yang punya komorbid, ya kan? Apalagi diabetes, ya, apalagi diabetes, udah mulai itu. Kenapa? Karena katanya ada kontraindikasi obat yang diberikan untuk apa? Untuk antivirus itu, ya, dengan apa yang terjadi pada orang yang berpenyakit diabetes, ya. Nah ini, ya. Kemudian kenyataan lain menunjukkan bahwa apa? Ini Pak Bu, remaja, ya, makin rentan untuk apa? Penyakit jantung. Ya, remaja-remaja kita hari ini usia SMA sudah apa? Sudah cuci darah. Ya, lihat, gagal ginjal pada anak dan remaja meningkat. Ya. Ini kenyataan hari ini. Kenapa? Dulu sosis, nugget belum masuk tuh yang namanya ke kampung-kampung, belum ada. Hari ini nugget, sosis, kemudian apalagi makanan-makanan yang kemudian luar biasa banyak pengawetnya, banyak aditif yang lainnya yang kemudian ternyata di sekian tahun yang akan datang itu ternyata luar biasa. Nah, kita nggak pengen bahwa di tengah usia produktif kita kemudian ada dalam kondisi yang nggak bisa menopang dakwah ini. Ya. Untuk sekedar hadir di masjid ba'da subuh, kuliah subuh seperti ini gak bisa. Kenapa? Asam urat. Dan itu terjadi Pak Bu. Dan yang kemudian mirisnya Pak Bu, punten ya, di kita terkait dengan perhatian masalah kesehatan makanan, baik mungkin para asatidz dan para ulama, ya, itu sedikit sekali, minim sekali. Apalagi kemudian terkait dengan masalah obat-obatan. Dikasih apapun oleh dokter, diresepkan, kita nggak pernah tuh nanya ini zat intinya apa, active agentnya apa. Kemarin dalam pembahasan saya terdahulu, ya kan, untuk obat pengencer darah itu ternyata mengandung porcine origin dari babi, apa, Lenovox. Kemudian obat batuk, hampir semuanya mengandung alkohol, kita telan aja. Ya. Enggak, kemudian kita perhatikan. Padahal ada, ya. Di sana sekalipun untuk pengobatan, kita dilarang untuk apa? Untuk menggunakan yang haram. Ya. Kecuali darurat betul, enggak ada zat yang lain kecuali itu. Ya kita enggak bisa
apa-apa. Ad-darurah tubihul mahdurah. Dalam kondisi darurat dibolehkan sesuatu yang tadinya diharamkan. Kemudian kita juga melihat hari ini, mohon maaf ya, banyak sekali kemudian gejala obesitas yang kegemukan di usianya, yang harusnya kemudian bisa beraktivitas apa, akhirnya kemudian apa? Nggak bisa produktif. Sebagaimana kalau kemudian ada dalam kondisi yang tidak obesitas. Mohon maaf ya. Ini beberapa pembahasan terkait dengan masalah kegemukan. Ya. Lihat. Khairukum qarni. Sebaik-baik generasi ya, di antara kalian adalah generasi kami, generasi aku, kata Rasulullah. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian setelahnya, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya. Nanti akan datang generasi ya, lihat dengan ciri-cirinya. Dia berkhianat, tidak bisa dipercaya, mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tapi tidak dipenuhi. Lihat. Dan nampak pada mereka ya, itu kegemukan. Kalau dalam terjemahan yang lain, perutnya gendut. Ya. Ini sampai kemudian dikaitkan dengan apa? Sebaik-baiknya generasi. Artinya apa? Ada catatan di konteks ini. Bahkan kemudian lihat di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala pun juga mencela orang yang kemudian apa? Seperti binatang, cuman makan dan senang-senang aja. Hari ini yang namanya hobi kuliner itu kan diangkat sedemikian rupa dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Hampir setiap pekan, bahkan setiap malam kalau perlu. Ya, dalam rangka menunggu macet, orang-orang yang aktivitas di Jakarta kemudian kuliner. Ya kan? Padahal Allah mencela untuk konteks ini. Seandainya akhirnya menimbulkan kegemukan yang kemudian tidak bisa dicegah untuk datangnya berbagai macam penyakit. Lihat, sumber penyakit itu dari perut. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31 mengatakan, ya. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai bani Adam, ya, ambillah pakaian terbaik kalian ketika kalian akan menunaikan salat di masjid. Ya. Tidak sekedar di masjid ya. Di rumah pun kalau kemudian ibu-ibu pakaian terbaik. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Bapak Ibu fillah, saya tanya, Rasulullah SAW sehari semalam makan berapa kali? Berapa kali? Ada yang tahu? 2? 3? 5 kali. Ya. Sesuai dengan konteks ayat ini. Setiap kali datang waktu sholat, ba'da itu beliau makan dan minum. Tapi definisi makannya bukan ke orang Indonesia, gitu ya. Yang namanya makan itu, ya, sekalipun kemudian buras 5, ya, bukan makan. Ya, lihat, perintahnya apa? Ketika kita akan sholat, ambil pakaian terbaik. Setelah itu apa? Ada wawu ataf di sana, ya kan? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, tapi catatannya di akhir. Wa la tusrifu. Ya, Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya itu kemudian mengutip pendapat para salaf. Ilmu kedokteran setengah dari yang dibahas dalam ilmu kedokteran membahas setengah dari ayat ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi hampir semua ya konsen atau fokus pengobatan, penyembuhan itu karena apa? Karena penyebabnya adalah makan dan minum yang berlebihan.
Rasulullah pada Isya makan memang, tapi sekedar buah, ya, sekedar cuka buah, cuka apel kayak gitu. Itu pun ketika beliau memang memerlukan itu. Pada maghrib yang ringan-ringan juga. Nah kita, ya, akhirnya apa? Banyak diabetes, gula darahnya tinggi semuanya. Pagi karbo, ya kan? Siang karbo, sore nih cemilan nih, bukan cepuluh ya, cemilan karbo juga. Pada maghrib, pada isya yang dikatakan makan malam, karbo juga. Ya, sarapan orang Barat nyebutnya apa? Breakfast. Membatalkan fasting, membatalkan puasa, ya kan? Lihat, Barat saja dari sisi istilah itu sudah nyunnah, hampir mendekati nyunnah lah ya, dari istilah. Artinya sekedar membatalkan puasa dari tidur kita, ya, semalam itu. Logikanya perut ada dalam kondisi yang kosong. Maka ketika kaitannya dengan berbuka, apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita? Idza aftaru ahadukum falyuftir ala tamrin. Ketika kalian berbuka dari puasa, falyuftir ala tamrin, maka berbukalah dengan kurma. Maka Rasulullah, ya, dalam riwayat apa? Menyuruh orang Baduy untuk merendamkan kurma semalaman, yang ketika besoknya paginya menjelang duha itu diminum airnya dan kurma rendamannya yang lebih lunak dan sangat-sangat ramah dengan lambung, ya, dibandingkan yang tidak direndam, ya, itu kemudian dikonsumsi. Nah itu Pak Bu, itu prebiotik yang luar biasa, ya. Jadi prebiotik itu adalah makanan yang nyuna. Dalam kondisi yang habis puasa, kemudian kita makan, bukan kemudian bubur ayam. Mudah-mudahan nanti kalau selepas ngaji, ya, nggak lontong sayur lagi. Tapi ya terserahlah, ya. Fal yang zuril insanu ila ta'ami. Dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, karena Rasulullah, adalah kebiasaan Rasulullah setiap pagi itu apa? Ambil madu, ya, kemudian dicampur air, diaduk, ya. Jadi Rasulullah SAW setiap pagi itu mengkonsumsi kurma tadi, kemudian madu dicampur air. Kenapa? Di madu itu ada zat lilinnya. Jadi kalau kemudian diminum langsung, selain kemudian ada sebagian besar orang nggak suka terlalu manisnya, ya, itu ada zat lilinnya yang kemudian agak lama proses di dalam lambungnya untuk dicerna. Tapi kalau kemudian dicampur dengan air, madu itu langsung kemudian diserap. Dan insya Allah kalau kemudian diawali itu Pak Bu, ya, saya lagi berlatih nih, ya, saya lagi menghitob diri saya pribadi, ya, sudah beberapa bulan ini saya coba. Itu kemudian apa? Enggak lagi kemudian kepengen tuh yang namanya bubur ayam, nasi goreng pagi, kemudian apalagi apa ya gitu, yang berat-berat gitu ya pagi. Serius Pak. Dan ini coba lakukan dulu. Masalahnya kita kemudian menganggap apa? Ah, kurma segini mana kenyang. Ah, madu 2 sendok 3 sendok mana kenyang. Serius Pak. Itu kemudian memancing lambung, enggak kemudian kita jadi pengen makan. 1-2 kali gagal nggak ada masalah, namanya juga kita lagi mencoba, ya, besok masih bubur ayam lagi gitu atau apa. Tapi dengan kebiasaan, yakinkan bahwa ini yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Allah mengatakan, wahai Rasul, katakan kepada umatmu, kalau memang kalian mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti apa yang aku biasakan, aku lakukan. Jadi semata-mata Pak, ini perintah. Kita nggak bisa Pak Bu kemudian punya istilahnya manhaj tersendiri kalau kemudian kita pengen
pengen sehat. Rasulullah SAW cuma sakit 2 kali. Itu pun karena apa? Efek racun, diracun. Pernah nggak dalam riwayat ada kemudian Rasulullah ketika kemudian akan memimpin peperangan tiba-tiba sakit kepala gitu, yang kemudian jadi nggak jadi peperangannya? Ya, nggak ada tuh. Ya, jadi ini masalah ya, ainal iman. Di mana iman kita? Ada di pojok Pak Iman. Ya. Ainal iman, di mana iman kita? Ini kaitannya dengan iman. Kalau kita beriman, tidak cukup sekedar kemudian kita menunaikan sholat, zakat, puasa, tapi dalam pola konsumsi justru kemudian kita menunjukkan ketidakbersyukuran kita atas jasad yang Allah sudah menciptakan fi ahsani taqwim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, ambil yang dari yang halal-halal itu yang baik saja. Ya, yang baik saja. Ya. Bapak Ibu sudah mulai membiasakan mengkonsumsi minyak zaitun atau zaitunnya kalau ada? Sudah? Belum. Makanya kolesterol. Makanya jantungan. Ya, makanya tensi tinggi. Pak, Bu, lihat. Ya. Itu ayat yang ngomong, surat An-Nur ayat 25 itu. Ya. Bagaimana kemudian perumpamaan ya yang Allah sampaikan terkait dengan zaitun, minyaknya saja ketika tidak dibakar tuh itu bercahaya juga, hampir menerangi semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Makanlah zaitun dan berminyaklah karena dia dari pohon yang diberkahi. Kita nggak percaya gitu, atau kita nggak mau ngikut dengan apa yang kemudian disampaikan Rasul. Pak, Bu, mohon maaf, sudahlah berbuka puasanya kita dengan bala-bala ya, bakwan. Kalau nggak dengan bakwan bukan berbuka. Ya, kemudian zaitun tidak kita konsumsi. Ya iyalah, masa ya iya dong. Kemudian habis itu apa? Ke rumah sakit. Mulai itu tensi naik, kemudian apa naik. Ya. Coba, yuk kita perhatikan. Kita dihidupkan bukan, mohon maaf. Karena Allah yang bilang, bukan seperti binatang yang cuma sekedar bersenang-senang dan makan apa aja. Perut kita bukan tempat sampah, Pak. Ya, dengan adanya iman menseleksi apa yang kemudian masuk. Ya, la tazula qadama abdin, tidak akan bergeser seorang hamba dari yaumil qiyamah, yaumil hisab, sampai dia ditanya hatta yus'ala. Ya, pertama nanti dari apa? Dari jasad, ya, ujungnya jasad, mohon maaf. Ya, kemudian ditanya tentang jasad, fima afdal. Kita gunakan untuk apa tuh badannya? Dikonsumsikan apa gitu ke dalam badan? Itu nanti ditanya, Pak. Dalam hadis yang lain apa? Satu sel yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu nggak akan pernah lepas dari jilatan api neraka. Ya, lihat masalah nih. Sampai Rasulullah mengatakan, Pak, perut itu seperti apa? Wadah yang paling buruk. Ada nggak yang lebih buruk dari perut? Kalaupun kemudian kita makan, apa kata Rasul? Ambil beberapa suap yang bisa menopang tulang punggung. Artinya apa? Kita bisa ibadah. Bukan untuk berlebihan, bukan untuk dikenyangkan. Kalaupun memang harus nambah, 3 yang diperhatikan. 1 nanti untuk makanannya, untuk airnya, dan untuk nafasnya. Berarti ukurannya apa, Pak? Kalau kita makan, mohon maaf ya, sampai kita kemerdekaan, itu berarti sudah melampaui batas. Ya. Kenapa? Ini boleh dicoba, Pak. Makan itu, ya, kalau kita makan yang sehat sesuai dengan sunnah, patokannya apa? Kalau kita makan tuh tambah seger, tambah bersemangat.
Bukan kemudian ambil di pojokan, matanya kedap-kedip, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak hidup enggak mati itu. Kedap-kedip, kedap. Kenapa? Karena kekenyangan. Untuk ibadah malas, tadi catatan dari Imam Syafi'i, ya, untuk ibadah malas, nih ini lagi nih, ya, menyebabkan kerusakan agama dan dunia. Agama itu tadi malas, nih, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Artinya apa? Agamanya siap-siap rusak. Kemudian dunianya, ya nanti kita nggak bisa lagi kemudian fit. Lantas pertanyaan, kapan kemudian kita mengubah pola itu? Kalau tidak dilakukan dari hari ini, kenapa? Apa yang kita konsumsi hari ini 3-5 tahun yang akan datang kita yang akan merasakan. Serius. Kalau kita nggak mau berubah, masyitum, silakan. Tapi kita juga akan merasakan. Bukan cuma sekedar halal. Kalau halal, bahkan halal aja belum beres nih kan, itu masih ammah, masih umum. Ya, Allah pengen yang khusus, ada leverage tertentu buat orang mukmin. Itu apa? Makan yang baik-baik saja, baik zatnya, kemudian cara mendapatkan dan cara mengkonsumsinya. Sekalipun khilafiyah, ya, bahkan ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih ya, tidak mencampur hewan darat dan hewan laut. Tapi ada satu penelitian yang mengatakan apa? Bercampurnya protein darat dan laut itu menyebabkan kolesterol tinggi. Gitu. Nah kita kan ada ya, ada sayur apa tuh? Daging, kemudian ada udangnya, tom yum kayak gitu-gitu kan? Itu campur aduk gitu. Ya, coba kalau kita resepsi, Pak Bu, cukup kita melihat mana yang mukmin, mana yang tidak. Pada saat resepsi Pak Bu, lihat cara makannya gimana? Sambil makan pempek dia sudah baris di bakso. Iya kan? Itu pun targetnya 7 titik. Ya, dari awal tuh. Kenapa? Kan amplopnya segini, jadi harus 7 titik. Harus balik modal. Nah itu kan. Maka hari ini targetnya apa? Kalau kondangan gak jam 11, gak usah datang deh. Kenapa? Takut makanannya habis. Lihat Pak, lihat. Jangan keras-keras sendawanya. Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia, dia akan paling lama laparnya di akhirat. Kita belum mulai nih ada keinginan atau niat. Ya, sesungguhnya akan didatangkan seorang yang sangat besar dan gemuk pada hari kiamat, akan tetapi timbangannya di sisi Allah tidak seberat sayap nyamuk. Badannya aja yang gede, tapi timbangan amalnya gak ada. Na'udzubillah min dzalik. Al mu'min qawi ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Mukmin yang kuat itu jauh lebih disukai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Pak Bu, enggak disukai itu apa sih? Kadang-kadang kita perlu mendetailkan gitu. Kalau cuma sekedar tidak disukai oleh Allah, coba tidak disukai. Anggap dalam pertemuan kayak gini kita enggak disukai. Apa kemudian kita diajak ngobrol? Dicuekin oleh Allah Pak, itu adalah sebesar-besarnya musibah. Jangan anggap sepele. Allah enggak suka dengan mukmin yang lemah, dikit-dikit nggak mau, dikit-dikit ya Allah ya Rabb. Yuk kita pengen jadi mukmin, ya minimal berusaha untuk menjadi mukmin yang kuat. Bahwa hasilnya setelah apa yang kemudian kita lakukan, ya kita lakukan pertaubatan dulu. Nah di titik itulah kita memulai, supaya Allah senantiasa menyukai kita dari sisi itu. Ya kemudian juga ya Al-Qurtubi malah kemudian lihat. Ya, dalam penjelasannya orang-orang yang hobi kuliner kemudian apa kayak gitu mendewa-dewakan makan gitu ya. Bahkan hari ini di Sulawesi kan ada pasar khusus ya Pak ya. Apa tuh pasarnya itu? Yang makanannya itu nggak biasa.
Ada ular, ada kadal, ada tikus, ada apa, yang aneh-aneh, yang serem-serem kayak gitu. Ya Allah, nyari apa? Ya, makanya ini nih, ya, 3-5 tahun yang akan datang kita akan kemudian merasakan, serius. Ya, nah halal dan thayyib, kenapa kemudian halal diperhatikan? Perilaku kita kayak setan, makannya aja kalap. Coba orang-orang yang minum, orang-orang yang kemudian punya pesta daging babi atau apa kayak gitu, coba lihat makannya, cara makannya juga, belum lagi efeknya. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa wala tattabi' khutuwati syaitan, setelah mengatakan apa? Kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi' khutuwati syaitan. Ya. Jadi kalau kemudian kita mendatangkan harta nafkah yang tidak halal ke rumah, siap-siap orang-orang di rumah jadi syaitan untuk perilakunya. Ya, kita taubati Pak Bu. Mungkin ada nafkah yang kita bawa ke rumah itu nggak halal, sampai anak kita detik ini dibangunin sholat subuh itu susah banget, padahal usianya udah 20 tahun. Laki-laki pula. Ya, coba yuk kita muhasabah terkait dengan masalah ini. Kemudian juga doa tidak dikabul. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki, ya, dalam perjalanan yang kemudian perjalanannya panjang, rambutnya kusut, mukanya juga apa segala macam. Kemudian dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kata Rasulullah, ya, yang dia makan haram, pakaiannya pun juga haram. Bagaimana mungkin doanya akan dikabul? Allahu Akbar. Jadi orientasi kita menjalani hidup dan kehidupan itu apa sih Pak Bu? Ya, kita pengen husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa sih? Punten, pernah nggak Bapak Ibu, ya, mendapatkan satu riwayat atau kemudian satu athar, ya, terkait dengan bagaimana akhir dari para sahabat dan salafus soleh? Ada nggak yang kemudian terbaring lama di tempat tidur yang dia kemudian berpenyakitan? Ada nggak? Saya belum pernah mendapatkan, mungkin saya kurang ini kali ya, tapi saya belum pernah mendapatkan itu. Rata-rata subhanallah husnul khotimahnya itu dalam kondisi sehat. Kita pengen nggak merepotkan orang lain, anak-anak kita apalagi segala macam. 3 bulan, 4 bulan, bahkan mohon maaf ya Pak, ada tetangga saya 3 tahun Pak, terbaring diem aja. Sampai ini nggak bisa tiap malam Pak, menjerit sedemikian rupa. Kenapa? Gatel. Dia nggak bisa apa-apa, cuman begini aja. Cuman tinggal tulang berbalut kulit. Kalau udah kondisi kayak gitu, kita akan berpendapat lebih baik dicabut deh ya Allah, daripada kita ngelihat kayak gitu tiap malam Pak. Wah gitu. Saya ngedengar sendiri dan saya foto Pak, cuman saya nggak tega untuk saya sampaikan di forum ini. Nah kita nggak pengen, ya, akhir dari kehidupan kita itu seperti itu. Ya, saya lanjutkan sedikit ya Pak ya, mohon izin. Kemudian sumber penyakit, orang yang gemuk itu biasanya kan penyakitnya banyak. Ya, jangan kemudian juga mulai sekarang ada pembelokan ya, walaupun itu sekedar canda ya. Wanita-wanita hari ini lebih suka dengan laki-laki yang berperut gendut, ya kan? Walaupun canda tuh ada ininya. Tapi ini merubah apa? Mulai mengikis tuh Pak. Jadi soal kalau kemudian gendut, ya gemuk, buncit gitu, tanda kemakmuran. Betul makmur. Tapi lihat, itu juga menunjukkan tanda dan pola konsumsi dia sesungguhnya. Rasulullah itu perutnya apa? Seperti batu yang bersusun, 6 pack. Kita 6 month. Ya. Nah itu kan, mohon maaf ya Pak ya, saya tidak bermaksud apapun bagi Bapak dan Ibu. Ya. Kemudian juga ini walaupun canda ya Pak ya, saya sering kali kemudian mengurus jenazah tuh, Pak Bu, kalau jenazahnya gemuk Pak, repot kita ngangkatnya, serius, berkali-kali jatuh. Kenapa? Karena berat. Udah gitu anak yang mahram langsung dengan dia cuma 1, cuma 2. Kan sebaik-baik orang yang paling beruntung Pak, itu diurus oleh anaknya.
Nah anaknya 2 gimana mau ngangkat, habis itu mohon maaf ya, gendut lagi, berat lagi, jatuh Pak. Makanya saya sering pesan kalau pelatihan jenazah, Pak Bu nanti kalau meninggal wafat jangan gemuk-gemuk ya. Canda sih memang, tapi itu apa ya, dalam gitu Pak, akan kemana-mana efeknya ya. Kemudian mendapatkan siksa neraka nih Pak Bu yang berlebih-lebihan ya. Cepat aja, ini ada beberapa saat lagi. Nah ini ya, ini tentang ya, makanan tadi, belum obat-obatan. Gunakan tibun nabawi Pak, mulai herbal ya. Ketika kemudian agak pusing, sakit kepala, ambil sambiloto ya. Herbal itu Pak, serius, nanti Bapak Ibu belajar itulah, atau mulai Papa tertarik dengan itu, memperbaiki yang rusaknya, bukan cuma sekedar menghilangkan gejala, memperbaiki pakai model zaitun. Boleh percaya boleh tidak, teman saya terapis ya, datang orang yang punya batu ginjal, sudah di ronsen Pak, ada 3, dia pakai minyak zaitun 60 ml botolnya itu, diminumkan ya, 1 botol itu harus sehari targetnya, sehari dia targetkan 1 pekan, insya Allah nanti akan ada efek. Belum 1 pekan, hari ketiga batu ginjalnya keluar Pak. Pernah pegang batu ginjal? Itu kayak model batu karang, tajam Pak. Tapi pada saat keluar ketika dengan terapi zaitun itu lembek Pak, serius. Suaminya dia pernah mengalami sebelumnya, ada batu empedu 6. Dia kemudian tidak 1 botol yang 60 ml itu 2 kali, jadi 2 botol dalam sehari karena dia pengen lebih cepat. Di hari ke-7 keluar 6 batu empedu. Boleh percaya boleh tidak? Serius. Jadi udah langsung Pak, sudahlah sunnahnya dapat, pahalanya dapat, kita pun juga jadi sehat. Coba deh. Nah Rasulullah mengkonsumsi zaitun itu kan tiap hari, bukan kemudian sekali-kali, dan juga bukan konteksnya mengobati. Jauh-jauh hari mengantisipasi, memelihara dalam bentuk syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Susu kambing, ada yang enggak suka? Kita dibodohin hari ini Pak Bu dengan susu sapi. Mangga, boleh googling nanti Pak Bu, kandungan dan hebatnya susu kambing dibandingkan susu sapi ya, dan turunan-turunannya, keju, kemudian apa segala macam tuh ya kan. Hari ini coba anak-anak kita, ya Allah ya Rabb, susu kambing Pak, susu kambing itu susu terbaik kedua setelah ASI, serius. Maka Rasul itu mengkonsumsinya susu kambing, bukan susu sapi. Apa sapi nggak ada pada zaman Rasul? Ada, makanya ada surat Al-Baqarah. Ada, kan daging-daging juga banyak di sana. Tapi Rasul tidak mencontohkan kepada kita mengkonsumsi susu sapi. Ya, nah ini pesan terakhirnya. Makan yang baik-baik saja dari yang halal. Mulai ada selektif. Kenapa? Karena faktor imannya ini Pak Bu. Ya, besar kecilnya iman dan seberapa hebatnya itu pengaruh iman itu ya akan terefleksi dari kemudian fattabi'uni tadi, mencontoh ittiba'ur Rasul dalam hal pola makan. Suka tidak suka, terpaksa nggak terpaksa, bismillah. Ya, nih, ini kan gini, ini kan kasih sayang Allah ya. Allah pengen memberikan leverage tertentu kepada orang mukmin, jangan salah. Ya, supaya nanti akan ada kebaikan ba'da itu. Nah ini nih, ya, bukan promo Pak ya, ya, abaikan ininya, mereknya. Susu kambing, zaitun, kurma atau sari kurma, kemudian madu. Ada nggak di rumah ini? Tiap hari. Harus Pak, sudah mulai. Anak-anak saya paksa tuh minum zaitun. Kalau yang tidak terbiasa dengan minyak zaitun Pak, anak-anak saya itu awalnya sampai harus ditutup dulu hidungnya, siapin air, gitu kan, sampai uak gitu, mohon maaf punten, ya. Tapi lama-lama biasa Pak, serius.
Ba'da zikir pagi itu ya al-masurat kita bareng, kemudian sengaja tuh saya taruh botol zaitun di situ, yuk minum satu-satu, yang dewasa 2. Alhamdulillah Pak, jalan Pak, serius. Dan insya Allah mereka akan terbebas dari kolesterol jahat ya dengan itu semuanya. Nah, ini pola makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang, tidak sarapan pagi yang berat, konsumsi air putih setelah bangun pagi, dibacain Al-Fatihah luar biasa, konsumsi madu, konsumsi kurma dan rendamannya, air nabis namanya, makan makanan yang full gizi. Kalau udah siang tuh full gizi, bukan cuma sekedar enak ya. Kemudian apa? Konsumsi zaitun pada asar ya. Konsumsi hanya susu kambing, tidak makan berat, karbo setelah isya. Nah, ini semuanya sudah kita dapatkan informasinya, tinggal kemudian didalami. Pertanyaannya, kita mau ngikut sunnah Rasulullah yang akan mendapatkan kesehatan dan itu untuk husnul khotimahnya kita sendiri atau tidak? Masyi'tum. Hadani Allah iyyakum, ini saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di saat sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Baik, alhamdulillah telah kita dengarkan paparan dari Ustadz kita. Barangkali di antara para peserta kajian mau ada pertanyaan mengenai pola makan hidup sehat ala Rasulullah dan sesuai sunnah. Baik, kalau begitu berarti tidak ada pertanyaan. Ibu bapak yang dicintai Allah, sebetulnya tidak nyambung, tapi sekali-kali boleh enggak sunnah. Sarapan kita hari ini agak berat dikit. Tapi alhamdulillah tenang, kita tidak akan mengobati, tapi menangkal dengan membiasakan dengan minum habatus sauda dan sebagainya sesuai dengan sunnah. Artinya bukan mengobati tapi menangkal continuity terus menerus sehingga sudah terbiasa di tubuh kita. Maka kalaupun ada bagian-bagian racun akan insya Allah akan diatasi dengan yang pola hidup sehat itu tadi. Baik, langsung saja setelah kita sempurnakan dengan sholat syuruk berjamaah, kemudian kita sarapan pagi, dan demikian kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan beruntung bagi orang yang menyampaikan, beruntung pula bagi orang yang mendengarkan, tapi jauh lebih beruntung bagi orang yang mengamalkannya. Insya Allah kita termasuk orang yang mengamalkannya, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.